Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-211. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinatin wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqabi. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-211 ini setidaknya kita menemui dua jumlah. Ya, terlihat di situ warna kuning dan warna merah. Ya, di sini ada jumlah fi'liyah diawali dengan sal ini sebagai fi'il amr, dan yang kedua adalah jumlah ismiyah yang diawali dengan man sebagai isim, yang tentu saja ini menunjukkan bahwa jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda dengan polanya terlihat bahwa ini mengikuti uslub syarat, di mana ada man sebagai isim syarat, yubaddil sebagai fi'il syarat, dan fa ini rabithah untuk jawab syarat karena ini adalah jumlah ismiyah yang diawali dengan inna sebagai amil nasih. Baik, mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinatin. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Kita awali dengan sal atau tanyakanlah. Dalam hal ini sal sebagai fi'il amr, dia kata kerja perintah, mabni atas sukun di sana, dan fa'ilnya tentu di sini dhamir mustatir, takdirnya adalah anta. Lalu pertanyaannya, sal sepertinya ada sesuatu yang enggak biasanya nih. Sal itu kalau kita tarik fi'il madinya dari mana? Maka sal ini kita bisa ketahui sebagai fi'il amr. Dengan cara kita mentasrif secara istilahi dan secara lugawi, maka akan ketahuan sebenarnya dari mana munculnya sal ini. Ternyata sal ini merupakan fi'il amr yang ketika kita mentasrifnya dari tasrif istilahi, di mana dimulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah sa'ala, yas'alu, su'alan, sa'ilun, mas'ulun, is'al, la tas'al. Ya, jadi secara wazannya bahwa ini mengikuti kaidah fa'ala, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al. Lah, tetapi ternyata kenapa yang awalnya is'al ini kok tiba-tiba menjadi sal? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan menarik ya. Karena sekali lagi berubah dari is'al menjadi sal ini tentu menjadi sebuah pembahasan yang cukup menarik. Baiklah, kita bahas saja bagaimana sal bisa terbentuk dari is'al yang dimaksud. Menurut Syekh Abu Muhammad Fadil berkata, kata sal ya, jika kita memulainya dalam sebuah pembicaraan atau sebuah tulisan dengan menggunakan fi'il amr, ya fi'il amrnya adalah tadi is'al, ya. Kemudian kita baca di sini sal, yaitu sal. Umumnya orang Arab akan meringankan pengucapannya dan membuang dua huruf, yaitu hamzatul wasl dan mahmus ainnya. Sebagaimana ayat ini yang sedang kita bahas. Jadi ketika dibaca awalnya fi'il amrnya adalah is'al, ya, maka hamzah wasolnya, hamzatul wasl itu yang kita baca i, harokatnya i, ya, itu dihilangkan, ya, ya. Kemudian, ya, mahmus ainnya, ya, itu juga dihilangkan, ya. Artinya fa'ala, ya, tadi if'al, ya, i-nya dihilangkan, ainnya juga dihilangkan, ya, ya, mahmus yang ain itu. Jadi yang tadinya is'al menjadi sal, i-nya hilang,
sebagai hamzatul wasalnya, wasnya, kemudian ain fiilnya, boleh dikatakan begitu, yang tadinya is'al yang menjadi dihilangkan juga sehingga akhirnya berbunyi sal begitu. Tetapi jika redaksi atau kata yang mendahului sal, maka mereka akan menggunakan hamzah wasol itu dan mahmus ainnya sebagaimana lafadz yang ada. Jadi kalau posisinya istilah kata di tengah atau di belakang, artinya ada yang mendahului, maka seperti biasa menjadi is'al ya. Kalau kemudian fi'il amr seperti contohnya ar-Rahmanu fas'al bihi khabiron. Dialah yang maha pengasih, maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui. Jadi tetap dibaca is'al kalau ada yang mendahului di depan, mendahuluinya. Tetapi yang sedang kita bahas, posisi pertanyaan dalam hal ini fi'il amrnya ini ya, fi'il amr atau kata perintahnya ini posisinya ada di depan, sehingga yang tadinya is'al, orang Arab meringankan pengucapannya menjadi sal, begitu saja. Dan kaidah ini dipakai juga di dalam Al-Qur'an ya. Jadi bisa dipahami sal ini merupakan fi'il amr yang awalnya dari is'al ya. Jadi polanya awalnya adalah if'al menjadi fal. Is'al menjadi sal supaya ringan. Begitu penjelasan ringkasnya. Maka setelah sal, tanyakanlah Bani Israila ya, kepada Bani Israel. Bani tentu saja sebagai maf'ul bih ya, atau objek, dia tentu saja mansub ya, tanda nasabnya adalah ya ya. Bani ini mansub, tanda nasabnya adalah ya karena polanya adalah mulhaq jamak mudzakkar salim ya, karena polanya mirip dengan pola jamak mudzakkar salim, maka ketika dalam keadaan mansub tanda nasabnya adalah ya di sana ya. Sedangkan Israil ya, sedangkan Israil di sini ya, kalau tadi kan Bani ya mansub, tanda nasabnya adalah ya, sedangkan nunnya kan kalau mudzakkar salim biasanya belakangnya ada nun, nunnya tidak ada ya, nunnya dihilangkan. Kenapa? Karena ya, dia merupakan mudhof ya, karena idhofah maka nunnya tidak dimunculkan ya. Nanti akan ada penjelasan kenapa sebuah kata atau kalimat ketika menjadi mudhof ya dalam sebuah susunan idhofah maka tidak boleh ada alif lamnya, atau dalam hal ini tidak boleh ada nunnya ya. Nanti akan insya Allah suatu saat dijelaskan. Kemudian Israila tentu mudhofun ilaih ya, karena Bani mudhof, Israila sebagai mudhofun ilaih. Tentu majrur ya, mudhofun ilaih kan majrur, tetapi di sini tanda jernya adalah fathah ya. Kenapa? Karena termasuk dalam isim ghairu munsharif ya, isim yang tidak bisa menerima tanwin, atau dalam hal ini tidak bertanwin, tidak menerima tanwin, sehingga ketika dalam keadaan majrur tanda jernya adalah fathah di sana. Kenapa? Ini karena bukan Arab ya, boleh dikatakan begitu, ajam atau kata yang bukan Arab, sehingga ketika dalam keadaan majrur tanda jernya adalah fathah di sana ya, sebagai mudhofun ilaih dari Bani. Berikutnya adalah kam, artinya berapa banyak ya. Kam di sini ya secara sekilas ini kita mengatakan sebagai istifham ya, istifham sebagai sebuah kata tanya. Umumnya ketika kata tanya ya, ini kan tadi sal, tanyakanlah kepada Bani Israel, apa yang ditanyakan. Nah ini isinya dalam bentuk jumlah ya. Kalau secara normalnya kam ini sebagai sebuah kata tanya istifham, maka posisinya dia sebagai maf'ul bih muqaddam ya. Tetapi ya, ini kam yang dimaksud di sini adalah sebagai khobariyah li taktsir untuk sebuah jumlah. Artinya apa?
Kenapa ini agak berbeda dengan istifham? Jadi dia ya kam ini dimaknai sebagai khobariyah untuk sebuah jumlah. Nah, pertanyaannya adalah kam khobariyah itu apa? Kam khobariyah itu berfaedah mengkhabarkan betapa banyak bilangan hingga mubham pada jumlahnya serta tidak membutuhkan kepada jawaban. Ya, intinya ingin menyampaikan bahwa saking banyaknya jumlah bilangannya sehingga tidak perlu mendapatkan jawaban. Ya, kalau kam sebagai istifham berapa itu biasanya ada jawabannya. Tetapi di sini kamnya kam khobariyah. Ya, berapa? Coba tanyakan kepada Bani Israel. Berapa banyak? Ya, berapa banyak yang telah diberikan tanda-tanda ya yang jelas bagi mereka, ya. Itu sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya, karena saking banyaknya. Ya, sebuah pertanyaan retoris, ya. Artinya memang begitu banyak yang telah diberikan Allah kepada makhluknya, dalam hal ini sebuah tanda-tanda yang jelas ya. Sehingga sekali lagi kam sebagai kam khobariyah bukan hanya dimaknai sebagai huruf istifham atau sebuah kata tanya untuk menanyakan jumlah yang bisa dijawab ya. Sehingga di sini sekali lagi kam khobariyah berfaedah untuk mengkhabarkan betapa banyaknya bilangan pada jumlahnya serta tidak membutuhkan jawaban, dan tamyiznya jadi mufrad majrur atau jamak majrur dengan menyandarkan kepada kam kepadanya atau dengan huruf jar min ya. Kalau ini nanti di bagian akhirnya adalah min. Jadi khobariyah itu cirinya seperti itu ya. Dalam hal ini kam ini kemudian di majrur dengan huruf jar ya, dengan huruf jar ya. Sedikit berbeda ya. Jadi ada pembahasan tentang kam sebagai istifham dan ini sebagai kam sebagai khobariyah. Intinya adalah saking banyaknya ya, maka tidak butuh jawaban. Ya, kam berapa banyak ya. Berapa banyak apa? Atainahum, apa yang telah kami berikan kepada mereka. Telah kami berikan kepada mereka. Tentu ini merupakan fi'il madhi ya. Ataina merupakan fi'il madhi mabni atas sukun di sana dan na di sini sebagai fa'il ya. Jadi ataina ya dia mabni atas sukun. Kenapa? Karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik di sini sebagai fa'ilnya adalah na. Sedangkan alha kita baca hum ya, karena mim ini menunjukkan jama. Maka inilah yang disebut sebagai maf'ul bih atau objek ya, maf'ul bih atau objek. Dan ini ya menjadi ataina ini sebagai khobar dari mubtada ya. Kalau kita bicara kamnya untuk istifham kebalik ya, ini yang muqaddam kamnya, tapi karena ini kita sedang berbicaranya adalah kam sebagai khobariyah, maka dia sebagai mubtada, sedangkan khobarnya adalah atainahum, telah kami berikan kepada mereka ya. Ataina fi'il madhi. Tentu kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lugawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari ata, yu'ati, mu'atatan, mu'atin, mu'atan, ati, la tu'ati ya. Maka di sini kita juga bisa mentasrif secara lugawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu ya. Maka ata, ataya, atau, atat, atata, ataina, ataita, ataituma, ataitum, ataiti, ataituma, ataitunna, ataitu, ataina. Maka ataina merupakan fi'il madhi dengan fa'il pelakunya adalah na yang kita terjemahkan kami
telah kami berikan, ya. Berikutnya adalah min ayatin, ya, ini ya. Ini majrur karena min, ya. Ini sebagai ciri bahwa kita sedang berbicara tentang kam ini sebagai khobariyah. Min ayatin, dari tanda-tanda, ya, dari tanda-tanda. Nah, dalam hal ini tanda-tanda kebenaran. Min ayatin tentu merupakan syibul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur yang tentu saja dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan ataina. Sedangkan ya min ayatin ini sekali lagi karena majrur didahului oleh min. Berikutnya adalah bayyinatin, ya, bayyinatin, yang nyata, ya, yang nyata ini merupakan sifatnya dari ayatin, sehingga kenapa ya harokat akhirnya adalah kasroh dan kasrohnya kasroten sama-sama, ya, ayatin bayyinatin, ya, di sini sama-sama kasroten sehingga menunjukkan dia adalah sifat, ya, sifat dalam hal ini sifat mausubnya ayatin, ya, naat man'ut, ya, kita biasa membicarakan itu. Berikutnya, wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Ya, sekali lagi kita sedang berbicara jumlah ismiyah yang diawali dengan isim, dengan polanya mengikuti apa yang disebut sebagai uslub syarat, yang terdiri dari fiil syarat, ya, yang terdiri dari adat syarat, ada fiil syarat, dan juga ada jawab syaratnya. Jadi sekali lagi kita sedang berbicara tentang kalimat jika maka, ya. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab, ya. Waman, dan barang siapa yang, wa di sini wawu istinafiyah menunjukkan ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru. Man di sini sebagai isim syarat, ya, sebagaimana yang sudah kita bahas, isim syarat itu dia menjazmkan, ya, dia menjazmkan dan posisinya dia sebagai mubtada atau awalan dalam sebuah jumlah ismiyah ini. Berikutnya adalah yubaddil, artinya menukar, ya. Ini merupakan fi'il mudhari, cirinya adalah didahului dengan huruf mudhari'ah berupa ya di sana, dan tentu saja dia majzum, tanda jazmnya adalah sukun di sana karena dia sebagai fi'il syarat. Kalau kita perhatikan, yubaddil merupakan fi'il mudhari yang majzum. Tentu kita bisa mentasrifnya karena dia mutasarrif. Kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lugawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya dari baddala, yubaddilu, tabdilan, mubaddilun, mubaddalun, baddil, la tubaddil, ya. Ini kalau wazannya kan fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il, baddala, yubaddilu, tabdilan, mubaddilun, mubaddalun, baddil, la tubaddil, gitu, ya. Dan kita juga bisa mentasrifnya secara lugawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya. Yubaddilu, yubaddilani, yubaddiluna, tubaddilu, tubaddilani, yubaddilna, tubaddilu, tubaddilani, tubaddiluna, tubaddilina, tubaddilani, tubaddilna, ubaddilu, nubaddilu, ya. Di sini sejatinya di sini dipindahnya, ya, bukan tubaddiluna tapi yubaddilu. Nah, yubaddilu, ya, ketika dalam keadaan marfu, ya, tandanya harokatnya dhammah. Tetapi ketika dalam keadaan majzum, ya, ini kotaknya dipindahin ke sini, ya, salah nih, yang betul di sini.
yang awalnya yubaddilu ketika majzum tanda jazmnya adalah sukun menjadi yubaddil. Kenapa? Karena dia sebagai fiil syarat. Ya Allah, ini salah kotaknya dipindah ke sini ya, mohon maaf. Berikutnya adalah ni'matallahi, nikmat Allah Ta'ala ya. Ni'mata, kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia maf'ul bih atau objek, mengganti atau menukar apa? Menukar nikmat ya, makanya dia harokat akhirnya adalah fathah karena dia sebagai maf'ul bih atau objek dan dia sebagai mudhof. Sedangkan Allahi merupakan mudhofun ilaih ya, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah kasroh di bagian akhirnya. Ni'matallahi, nikmat Allah Ta'ala. Berikutnya adalah mim ba'di, dari setelah ya. Min ba'di tentu ini merupakan susunan jar majrur ya, muta'alik dengan apa? Berkaitan makna dengan fiilnya yubaddil ya. Mim ba'di apa? Ba'di apa ya? Setelah ba'di tentu ya ada ba'di ini kan sebagai menghubungkan berikutnya sebagai mudhofun ilaih ya. Ba'di setelah ya, setelah apa ya, maka setelahnya dianggap sebagai isim yang majrur setelah ba'di ya. Oleh karena itu maka di sini kita bisa memperkirakan bahwa ma ini adalah ma masdari ya, huruf masdariyah yang kemudian menjadikan ja'athu ini sebagai masdar muawwal ya, sebagai isim. Jadi setelah ba'di ini adalah isim, maka ma ja'athu, datang nikmat itu kepadanya. Apa yang datang nikmat itu kepadanya? Ma-nya sebagai ma masdariyah, kemudian ja'at ini sebagai fiil yang menjadi takwil menjadi masdar muawwal ya, yang tadinya fiil kata kerja menjadi kata benda ya, fi mahalli jar ini ya, ma ja'athu ini fi mahalli jar sebagai idhofah ya, mim ba'di, berarti sebagai mudhof, dan ma ja'athu sebagai mudhofun ilaih. Ja'at sebagai fiil madhi, kata kerja yang lampau. Dia mutasharrif, kita bisa mentasibnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari ja'a yaji'u maji'an ja'in maji'un ji' la taji'. Dan kita juga bisa mentasib secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ja'a ja'a ja'u, ja'at ja'ata, ji'na ji'ta ji'tuma ji'tum, ji'ti ji'tuma ji'tunna, ji'tu ji'na. Maka ja'at merupakan fi'il madhi dengan fa'il pelakunya di sini adalah terlihat tak tahnis, maka hiya ya, atau dia. Berikutnya adalah fa innallaha ya, maka sesungguhnya Allah. Fa-nya sebagai fa rabithah, jawab syarat. Sedangkan innallaha tentu kita paham ini merupakan inna dan isimnya inna. Ya, kalau ada isimnya inna tentu ada khobarnya inna, dan khobarnya inna adalah syadidu ya, sangat keras ya, al-iqabi ya, syadidu. Kenapa harokat akhirnya adalah dhammah? Karena dia sebagai sebagai khobarnya inna ya, sedangkan al-iqabi merupakan mudhofun ilaih karena syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Ini merupakan idhofah, tumpukan kata atau frase, sangat keras siksanya. Maka syadidu sebagai mudhof, al-iqabi sebagai mudhofun ilaih ya. Dan fa innallaha syadidul iqab, innallaha syadidul iqab tentu merupakan jawab syarat yang didahului oleh fa ya. Sekali lagi kita sedang berbicara tentang ya, yang kedua ini wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Ini kita sedang berbicara tentang uslub syarat, di mana ada isim syarat, ada fiil syarat, dan ada jawab syaratnya. Maka bisa kita sampaikan salbani Israila kam atainahum min ayatin bayyinatin.
Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqabi. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.